Zenith sih, maksudnya karena momentumnya itu loh. Dia lagi seberingas itu, jadi bisa menjaga momentum atau jaga apinya, bisa membuat menang untuk game kali ini. Kalau gue sih ngeliatnya kalau untuk BNN pick di draft picknya ya, kayaknya Saint Spartan Victory lebih oke dibandingkan dengan Onyx karena draft mereka jujur menurut gue lebih stabil. Tapi tanpa berpanjang lebar langsung aja kita pindah ke area pertarungan, yaitu The Land of Dawn. Pertandingan antara Saint Spartan Victory melawan Onyx Zenith, masih ditemani oleh Choji, Albitanse dan juga Goni. tapi gue mau nanya sama lu Gon, kalau nggak salah kalau Valentina ngambil ultimate-nya Kagura itu yang kepake itu yang overturn yang payung yang dipegang Kagura yang cuman muter di tempat ya? Tergantung sih kayaknya. Sebenarnya gue belum terlalu mengulik Valentina, cuman kita lihat saja. Baiklah, kalau seperti itu Mei sudah memberikan sedikit efek agrogan di arah Powerful Glove-nya dari Saint Spartan. Sudah terima damage juga dari Selena yang menggunakan skin keren banget sih ya, itu yang skin Abyss. Tapi balik lagi Abyss sudah mulai ada sedikit inisiatif juga, pergerakan sudah mulai muncul dari Pinberry kepada seorang Supra. Tapi dari sisi Kagura pun melakukan demikian dengan adanya payung berbentuk bunga, datang damage kepada seorang Valentina. Yes, do you wanna be my Shikigami? Nah, kata Kagura. Tapi lihat Mei dan juga Alin saling bekerja sama untuk menghadapi landing phase-nya Pinberry sama Psikopat sih. Untuk sejauh ini ya masih dipegang sama Saint Spartan. Karena modal map vision dari trapnya dan juga arrow itu tentunya bakal jadi salah satu hal yang cukup ditakuti oleh anak-anak Onyx Zenith untuk menit-menit awal. Psikopat sepertinya masih mencoba untuk memberikan sedikit stun juga pada Gami, tapi masih belum on point. Tapi ini adalah pertarungan antara Brody dan juga Clean. Mungkin di arah early akan diuntungkan oleh Clean mengingat dari basic attack yang lumayan cepat dibandingkan dengan Brody, karena Brody belum ada Blade of Desire. Tapi dari sisi kita juga bisa melihat bahwa Tokyo sedang melakukan manuver petani ya, karena jungler mengambil jungler terlebih dahulu. Di lain sisi kita bisa melihat bahwa Valentina kelihatan di Valentina langsung menjadi inisiasi dari seorang Kufranya kepada Valentina. Valentina juga dikejar oleh Hayabusa, tapi masih belum terlalu komit karena posisi juga nggak enak di dalam gang. Pastinya bakal dirugikan banget sama Onyx Zenith mengingat Valentina. Kalau Des pasti ada Des. Tapi kali ini di menit yang kedua Turtle sudah hadir, Reyna udah mulai inisiasi pelan-pelan maju. Sedangkan di sisi lain ternyata Crunchy udah level 4, sudah ready untuk memberikan serangan balasan ke arah anak-anak Saint Spartan. Bahkan di arah tengah sudah ada 4 bahkan 5 member dari Saint Spartan pengen masuk ke area Turtle Pit yang sekarang lagi dijaga nih sama Crunchy dan juga Mei. Maju ke arah depan pelan-pelan. Ada Pinberry dan juga Bulat lurus pathway di open, maju ke arah depan tanpa adanya ketakutan ataupun keraguan. Ternyata ada Tyrant Rage dari Pinberry, tapi ternyata dari seorang Reyna pun berhasil mengamankan dari sekitar. Tapi ternyata lihat satu persatu ditumbangkan, bahkan tukar dua kali ini dari kedua belah tim. Yes, Crunchy pun masih bisa lari dengan adanya Purify, membuat dia tidak terkena slow sama sekali karena mana itu sudah tinggal sedikit. Sementara Psikopat selalu meninggalkan jejaknya di seluruh map untuk memberikan sedikit keuntungan bagi teman-teman Saint Spartan, entah itu terkena slow atau terkena efek sedikit damage. Tapi ini dia untuk replaynya, silahkan. Wow, ini menarik banget ya, dimana Hayabusanya dilepas banget sama teman-teman kanannya, dan sayang sekali meskipun Turtle dapat, cuman Hayabusanya juga harus hilang, sementara Rogernya belum terpick off. Jadi sebenarnya kalau dari trade tadi menguntungkan Saint Spartan. Sudah ada sedikit yang Overton datang kepada Pinberry. Pinberry pun masih bisa melakukan sedikit heal dari Kagura. Tapi kita kembali lagi ke arah top lane, di mana Bulat sekarang tidak menggunakan Yuzong, tapi lebih memilih ke arah Hylos yang selalu playstyle-nya nempel-nempel terus dari Bulat ya. Yuzong menempel untuk nambahin darahnya, begitupun juga dengan Hylos untuk memberikan efek slow dan juga damage yang sangat-sangat besar. Tapi Mei pun sudah melakukan charge ke arah depan, Valentina pun dimiskan gitu saja. Turtle pun akan datang lagi dalam 40 detik, tapi tiba-tiba ada yang ditumbangkan, itu Pinberry pun ditumbangkan. Ada stun datang ke Kagura, Kagura pun sudah mulai terkena double stun oleh adanya Abyssal Arrow, langsung dibukan oleh Lycan Bounce dari seorang Roger. Roger pun masih coba memberikan damage tambahan kepada Hayabusa. Hayabusa hilang dengan Shadow Kill pun ditumbangkan
oleh seorang Roger. Double kill didapatkan, tapi dari sisi Tokyo masih mencoba untuk lari dari kerangan Brody. Tapi sayang sekali Brody, range-nya masih jauh dibandingkan dengan seorang Roger. Roll pun tidak bisa menyelamatkan nyawa dari jungler Saint Spartan. Yes, range yang sangat cukup. Tapi PNBRI maju pelan-pelan, satu hit ternyata tidak bisa untuk menuntaskan HP yang sangat sekarat dari seorang Mei. Tapi di sisi lain Gami pun datang untuk mencabut nyawa dari Pixie-Copat. PNBRI dalam keadaan yang cukup terdesak, bahkan Torn Apart Memory dilancarkan tapi tidak terhubung ke arah seorang PNBRI dengan Valentinanya. Range-nya terlalu jauh, tapi balik lagi kita ke arah bottom lane. Sorry, ini kartelnya ini terbuka dengan lebar sekali untuk Onyx Zenith, dan Onyx Zenith pun sepertinya akan mengambil itu dengan gampang karena ada pelukan juga dari Kufra datang kepada seorang Roger. Roger pun harus ditumbangkan lagi 2 kali oleh Hayabusa. Pergerakan yang bisa dibilang sayang sekali oleh Roger, mengingat Roger adalah hero snowball, jadi pastinya power dari seorang Roger akan sangat-sangat dikurangi oleh Onyx Zenith di early game sekarang. Berbeda ceritanya di arah late game nanti, mungkin Roger dengan Windtalker, dengan adanya War X pasti akan melakukan damage yang lebih sakit lagi. Tapi balik lagi ke arah bottom lane di mana Mei sudah melakukan charge sedikit ke arah Macha. Macha pun sepertinya notice karena game sense-nya berjalan. Tapi di lane sisi Gami pun sudah dibantu lagi oleh Kagura. Kagura sudah mulai datang juga seorang Kufra. Kufra pun tidak bisa membuat seorang clean hidup, harus ditumbangkan begitu saja. Tapi di lane sisi Pixie-Copat pun sendirian 4 lawan 1. Pergerakan sandwich sudah mulai dilakukan di mana Kufra pun sudah menangkap dan dimeluk seorang Selena. Selena pun ditumbangkan lagi dan lagi oleh Hayabusa. Hayabusa Rain make a play hingga menit ke-6, menumbangkan banyak sekali player-player penting di Saint Spartan yang membuat kill count-nya berbeda lumayan jauh. 5 perbedaan. Selisih 5 untuk kill count-nya. Yes, inilah dia yang terjadi di menit awal. Onyx Zenith mulai dapetin momentum, tapi ternyata di arah tengah Falling Star Moon sudah dilancarkan plus Tyrant Revenge dari Mai. Ini hitungannya ya, Mai juga perannya sangat penting ya. Dia itu bagus banget dari tadi, dia ngebuka team fight 6 total kontribusi dan ngegampangin banget buat Hayabusanya pick off, bahkan Kaguranya juga gampang masuk, dan kita lihat aja di bagian mid lane. Oke, Mei udah Tyrant Revenge lagi memancing keributan, tapi tidak ada yang terpancing dari sisi Saint Spartan. Malahan 3 member masih bertahan. Ini terjadi pertikaian juga di arah bottom lane, masih coba untuk saling menunggu. Maju ke depan, Tyrant Race-nya digocek oleh Pixie-Copat. Nice movement, tapi Mei juga harus mengeluarkan flickernya. Tapi ternyata pertikaian pun terjadi di sisi lain. Top lane didapatkan oleh anak-anak Onyx Zenith plus 1 poin kill. Ya, Crunchy pun mencoba untuk kabur terlebih dahulu, tapi kena slow begitu saja. Selendang masih diputar oleh Crunchy, tapi yang memutar pergerakan juga adalah Tokyo dengan ada Liken Pounce. Tapi diam-diam tapi pasti di arah top lane. Dari top lane turretnya Saint Spartan sepertinya akan dibabat habis oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Permainan yang sangat-sangat singkat tapi padat sekali dari Onyx Zenith, selalu on point. Entah itu menumbangkan satu langsung menuju para turret, dan seperti sekarang di mana Kufranya sudah mulai masuk ke arah Painberry, tapi ada Jizzing Overturn yang top up. Sayang sekali dari seorang Valentina. Valentina masih punya flicker untuk kabur dari payung Kagura yang benar-benar mematikan sekali. Tapi yang mematikan juga adalah tiba-tiba Abyssal Arrow terkonek pada Kagura. Kagura pun ditumbangkan. Di sisi ada Brody yang terkena stun juga oleh Hayalos, tapi masih bisa menuju ke arah belakang. Sementara Shadow Kill masih ditahan-tahan oleh Hayabusa, tapi pada akhirnya ini dia Shadow Kill keluar, ditambah lagi dengan adanya pelukan dari Kufra, membuat banyak sekali player dari Saint Spartan yang tumbang. Tapi dari sisi Painberry pun masih bisa survive dengan 1 bar HP yang tersisa. Nggak mau didiamkan begitu saja. Ada Torn Apart Memory dikeluarkan, tapi sayang sekali dash Valentina menyelamatkan Valentina, tapi seenggaknya udah buying time untuk teman-teman dari Onyx Zenith menghancurkan mid lane turret milik Saint Spartan Victory. Wow, itu tadi PNBRI sempat melakukan pencurian dari Tyrant Race-nya. Pengen dibalikin momentum, tapi ternyata hanya terjadi pertukaran 2 ya, kalau nggak salah ya. Iya, ini bener banget. Kita langsung lihat replay aja di sini. Mei buka aja bagus banget, kena 3. Tetapi damage-nya begitu masuk di sini kiri kanan ya, tuker-tukeran damage. Untung banget 2 tuker 2, tetapi mid dari Saint Spartan harus hilang juga. Bahkan purple buff dari Saint Spartan juga diinvasi. Kalau kita ngeliat dari itemnya juga, Hayabusanya udah pede banget, langsung penetrasi Malefic Roar, bahkan Endless Battle-nya juga udah jadi. Jadi ini yang harus diwaspadin. Kalau udah di true damage, teman-teman yang nahan seperti mungkin
Hylos itu harus lebih mengkalkulasi lagi kalau mau nahan damage. Kita lihat aja karena Lord yang pertama sudah up. Baik, Lord yang pertama sudah up. Lord tetap Lord. Lord pun sudah digenggam oleh Onyx Zenith dari teritorialnya. Tidak ada dari teman-teman Saint Spartan yang berani masuk kecuali Pixie Kopat kepada Mei yang selalu melakukan poking damage, dan pada akhirnya Lord pertama sudah diamankan. Pergerakan masih sama-sama damai dari kedua belah tim, belum ada pertumpahan darah lebih lanjut lagi. Tapi pastinya daerah top lane ini akan jadi daerahnya Lord untuk berjalan. Jadi kita bisa melihat bahwa di arah bottom lane 3 player dari Saint Spartan pun sepertinya sudah mereveal keadaan dari Esmeralda. Esmeralda pun sudah menerima damage sekitar 20% tapi dikejar oleh Crunchy. Begitupun juga dengan Rain. Rain pun masih mengejar seorang Valentina. Valentina masih punya flicker ke arah belakang dan masih bisa bertemu dengan arti kata selamat. Sementara di daerah top lane dari Hylosnya ini benar-benar ditahan habis-habisan oleh Gami. Gami pun memukul mundur Hylos yang lagi recall, tapi pada akhirnya nggak jadi karena teleport apa yang boleh dilakukan. Tapi dari sisi Mei pun hampir tumbangkan begitu saja. Tapi Kagura, oh my god, 3 player terkena jejeng overturn dari seorang Kagura. Tapi dari sisi Pineberry hampir saja tidak ditumbangkan oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Midlane turret pun terbuka dengan sangat lebar, dibuka lagi oleh Onyx Zenith. Begitupun juga di arah top lane di mana Lordnya sudah mulai masuk begitu saja. Abyssal Arrow dikeluarkan, Crunchy dari sisi di front line dengan ada Esmeralda memutar-mutarkan selendangnya menjadi frontliner dan juga damage punch bagi Onyx Zenith. Permainan sudah mulai mendingin kembali dengan bottom lane dan juga top lane yang masih utuh, tapi pada akhirnya mid lane turretnya yang sudah diruntuhkan membuat Onyx Zenith pun sepertinya masih mencoba untuk mencari sisi opening lagi untuk menghajar kembali Saint Spartan, dan pada akhirnya semuanya kembali berdamai. Yes, kembali berdamai dan harus ngereset kembali karena sudah kehilangan turret di arah tengah, membuat kalau Saint Spartan maksa itu mereka bisa kecolongan juga turret di bawah. Plus ya walaupun untungnya Saint Spartan berhasil clearing ke arah Lord, tapi ini pressure akan semakin besar dihadapi sama Saint Spartan. Gimana kalau menurut Gun? Yes, bener banget. Dimana oke, dengan Lord yang belum di enhance itu dapetin satu inhibitor selalu untung. Yes. Jadi kalau misalkan Lord yang belum di enhance, incer aja satu inhibitor itu udah untung banget, dan itu yang mereka lakukan. Untuk saat ini Onyx juga bagus, mereka cukup objektif ya. Oke, mereka lihat udah dapat satu clearing, mereka udah berhasil clearing dari Saint Spartan. Mereka nggak maksain team fight karena juga nggak dapet celahnya. Reset lagi, kemungkinan besar 40 detik ke depan baru akan terjadi sedikit pertikaian. Ini inisial lagi. Nih, dia maju ke arah depan, tapi tiba-tiba datang malah bantuan dari arah belakang. Shadow Kiru didapatkan dari seorang Reina. 2 member harus ke pick off. Maca, terjadi pengejaran juga. 3 member dari Saint Spartan harus mundur karena kehilangan Pineberry dan juga Pixie Kopat yang ter-pick off. Yes. Wow. Ini bisa dibilang apa ya? Bermainnya benar-benar santai banget, tapi cari aman dari Onyx ini. Sementara dari Saint Spartan mereka selalu mencari celah. Begitu celahnya akan dicoba oleh teman-teman dari Saint Spartan, entah itu dari adanya satu momentum dengan Abyssal Arrow ataupun bulat mengeluarkan karpetnya ke arah depan untuk melakukan inisiasi dan juga offensive manuver pada teman-teman dari Onyx ini. Tapi pada akhirnya Lord yang kedua sudah pop up, di mana Lord kali ini sudah ter-enhance, membuat pasti karena ada charge manuver dari Lord yang pastinya akan sakit sekali damage-nya yang akan datang kepada base turret, karena di arah mid lane inhibitor turret juga sudah hancur. Jadi pastilah itu jalan yang akan dipilih oleh Lord untuk melakukan lagi. Mei itu sudah melakukan loncatan ke daerah depan, belum ada ini peluk. Yang datang adalah Valentina, Hylos dan juga Selena mencoba untuk mengcover teman-temannya dari Saint Spartan, membuat Onyx ini masih menahan-nahan terlebih dahulu dan nggak bisa melakukan all out attack. Oke, ini Lordnya bakal berjalan ke area tengah dengan cukup free sepertinya. Melihat Onyx Zenith pun turretnya belum ada yang ke-take down, walaupun topnya itu udah lumayan Tipis banget. Tapi dari Saint Spartan agak sedikit kesulitan. Plus kali ini Wind of Nature ya untuk seorang Gami. Gila. Nih Lord push. Kalau misalkan Saint Spartan tidak bisa ngedefend dengan baik ya, dalam arti clearing the Lord cepet, bahkan gak asal buka tim fight, ini mereka bisa di end sama teman-teman dari Onyx Zenith. Mereka harus lebih berhati-hati tentunya. Oke, ini dia momen-momen yang menegangkan dari kedua belah tim, di mana Lord sudah mulai masuk di area mid lane, tapi yang udah mulai kecot itu ada di area top lane. Udah ada Valentina dikembangkan di tangan seorang Kufra, tapi di shutdown Hayabusanya di tangan Valentina. Sementara Crunchy
memberikan damage yang lumayan besar ke arah Hylos. Bulat pun harus mundur terlebih dahulu, tapi Lordnya masih ada 2 bar HP tersisa. Turn apart memang dikeluarkan oleh Gami, cuman memberikan efek kritikan saja kepada teman-teman dari Saint Spartan karena pasifnya juga masih belum penuh, tapi yang sudah mulai penuh adalah loncatan dari seorang Kufra yang di cancel. Di arah bottom lane sudah hancur inhibitor Tarat, begitupun juga di arah top lane yang masih bisa ditahan oleh teman-teman dari Saint Spartan, tapi Bulat pun sudah terkena damage yang lumayan besar dari Storm of Memory. Seorang Brody di lain sisi Pixie Kopat menerima damage yang lumayan besar dari Kagura, dan pada akhirnya satu. Nah, ya. Satu lagi. Bandel kamu Alin ya. Coba satu lagi tuh. Gatel tuh jarinya pasti. Aduh, tanggung banget. Tarat hilang dapat deh enhancement. Iya. Oke. Harus bersabar lagi ya, hati-hati. Oh, tapi hancur ya sama minion. Thanks to minion ya. Gak perlu minion bisa dihancurkan. Gon, ini kenapa yang paling kaya dipegang sama Hayabusa tapi damage-nya ini bisa dibilang masih kurang berasa di Saint Spartan? Oh tentunya karena lihat dong temen-temen ya, Kaguranya udah genius juga, Brody-nya juga udah Malefic Roar. Ini bahaya banget nih karena teman-teman dari kiri itu nggak ada yang build Athena loh kalau lihat. Kaguranya bebas banget ngasih damage. Iya ya? Jadinya ini kayaknya Halosnya baru mau Athena. Cuman dari situ Kaguranya meskipun duitnya 8.000 aja bisa dia yang paling kasih banyak damage gitu. Wow, jadi teman-teman yang fisik cuman poking aja atau enggak tukeran. Kaguranya yang buka, lihat di atas. Kaguranya lagi buka sedikit. Cuman oke, NOD udah dibuat untuk saat ini. Onyx masih sangat rapi, perbedaan ekonomi 10.000 dan bahkan 10 detik lagi menuju next slot. Hati-hati, masuk tiba-tiba Tyrant Request dan Tyrant Rage-nya dapat informasi dari seorang Mai, langsung inisiasi tanpa berpikir panjang. 2 member harus ke pick up dan di arah bottom lane bakal dipus oleh seorang Rainy dengan Hayabusanya. Bulat menjadi sandbag, tercicil, terharas, bahkan tercincang oleh anak Onyx Zenith, dan flame shotnya mengakhiri nyawa dari anak-anak Saint Spartan, menyisakan Macha dan Rata. Onyx Zenith take the game against Saint Spartan victory.